Laksamana AS Alvin Halsey memperingatkan Kongres pada awal tahun 2025 tentang musuh. Musuh diam-diam memetakan lokasi sensitif di Amerika Serikat secara bertahap. Kemudian dia memberitahu lokasi mereka. Mereka hanya berjarak 90 mil saja. Ketika berita itu tersebar, para ahli militer pasti sudah menebak pelakunya. Mereka tahu itu adalah pulau proksi. Saya tidak peduli jika YouTube membatasi penyebaran video ini karena topik perang. Saya tetap akan menyampaikan kebenaran, tapi kamu bisa memaksa YouTube bersikap adil dengan menekan tombol suka. Terima kasih. Beberapa tahun yang lalu, sebuah laporan mengklaim ada fasilitas penyadapan elektronik yang direncanakan di mantan kekuatan nuklir Kuba. Tapi kabarnya nilainya tidak mencapai beberapa miliar dolar. Dan itulah masalahnya. Kuba tidak mampu membeli peralatan bernilai miliaran dolar. Ekonominya sudah berada di ICU. Makanan, bahan bakar, dan obat-obatan telah menjadi barang mewah. Dan ekonomi seperti ini membeli peralatan senilai miliaran dolar sulit untuk dipercaya. Ketika saya menelusuri lebih jauh, tindakan Amerika terhadap Kuba menjadi masuk akal. Saya menyebut Kuba mantan kekuatan nuklir karena hubungannya dengan persaudaraan komunis. Desas-desus tentang aktivitas intelijen Tiongkok di Kuba sudah beredar sejak tahun 1990-an. Sayangnya, tidak ada yang benar-benar menanggapinya dengan serius dalam waktu yang lama. Namun itu berubah pada bulan Juni 2023 setelah sebuah laporan mengungkapkannya. The Wall Street Journal melaporkan bahwa Tiongkok dan Kuba diam-diam sepakat membiarkan Beijing membangun fasilitas penyadapan elektronik di Kuba. Dilaporkan bahwa nilainya mencapai beberapa miliar dolar bagi pemerintah di Havana yang sangat membutuhkan uang tersebut. Fasilitas itu memiliki tujuan eksplisit untuk memantau komunikasi di seluruh wilayah Tenggara Amerika Serikat. Kedua, pemerintah awalnya membantah laporan tersebut. Namun dalam beberapa hari, pejabat Amerika diam-diam mengakui bahwa Tiongkok telah mengoperasikan dan meningkatkan fasilitas intelijen di Kuba setidaknya sejak 2019. Peningkatan ini bukan kejadian terisolasi. Ini bagian dari dorongan global yang lebih besar untuk membangun jaringan pos penyadapan dunia yang menargetkan sinyal-sinyal Amerika. Pada tahun 2024 dan 2025, para peneliti di GSIS menggunakan citra satelit komersial untuk mengidentifikasi 4 lokasi spesifik di dalam Kuba. Di lokasi-lokasi ini, mereka menemukan ladang antena besar, kubah radar, serta peralatan pelacak luar angkasa yang jelas telah diperluas dan ditingkatkan dalam beberapa tahun terakhir. Mereka tahu bahwa mereka hampir pasti sedang melihat operasi intelijen yang didukung Tiongkok. Lokasi-lokasi itu ada di Huaye, Kalapazar, El Salal, dan Beiruhal yang paling menakutkan. Lokasi ini memiliki hal yang lebih penting daripada yang lain. Lokasi ini berada kurang dari 10 mil dari tempat Uni Soviet dulu menjalankan stasiun intelijen sinyal Lodes yang terkenal selama Perang Dingin. Citra satelit April 2025 menunjukkan bangunan baru yang besar sedang dibangun di sana. Sebuah susunan antena berbentuk lingkaran yang tersusun sempurna membentang sekitar 175 meter. Ukurannya hampir 1,5 lapangan sepak bola, hanya untuk satu sistem antena. Ini juga bukan senjata yang menembakkan rudal, roket, atau peluru. Ini bukan tentang nuklir, tapi alat ini bisa menentukan hasil perang. Susunan seperti ini dibuat khusus untuk pencarian arah frekuensi tinggi. Ini adalah teknik yang memungkinkan operator menentukan asal pasti sinyal radio dari jarak hingga 8.000 mil laut jauhnya. Dari Kuba, jangkauan itu mencakup seluruh daratan Amerika Serikat, sebagian besar wilayah Atlantik, dan jauh ke wilayah Pasifik. Tiongkok bisa memantau latihan Angkatan Laut Amerika, melacak kapal militer dan komersial di Karibia, mengumpulkan data radar dan telemetri uji coba rudal Amerika, serta mendeteksi komunikasi singkat kapal selam Amerika. Karena kapal selam tetap diam dan tak terlihat, jika Tiongkok bisa mendengarnya dari Kuba, itu akan mengubah perhitungan dalam setiap potensi konflik. Situs Huaye dirancang untuk tujuan sangat spesifik dan dianggap analis sebagai sumber intelijen besar yang mustahil didapat dari tempat lain di bumi. Situs ini tampaknya fokus mencegat komunikasi satelit, menangkap sinyal militer, data keamanan nasional, dan telemetri peluncuran luar angkasa dari Cape Canaveral, Florida. Beberapa situs juga berada di timur Kuba. Ini menempatkan mereka dekat dengan pangkalan Angkatan Laut AIS di Guantanamo, memberi Tiongkok pandangan langsung ke salah satu instalasi militer Amerika paling sensitif di wilayah itu. Tapi apakah semudah itu? Bahkan ketika isi komunikasi sebenarnya dienkripsi, masih ada nilai besar dalam mengamati polanya. Siapa berbicara dengan siapa? Seberapa sering? Pada jam berapa?
dalam jumlah berapa. Analisis seperti itu sudah memberi banyak informasi soal kesiapan militer dan kemungkinan persiapan mereka. Inilah alasan Laksamana Alvin Halsey menyampaikan ke Kongres awal 2025 bahwa Beijing aktif memanfaatkan Kuba untuk mengumpulkan intelijen. Kuba hanya 68 mil dari Amerika dan menanganinya menjadi salah satu prioritas utamanya. Puluhan tahun lalu, keberadaan senjata nuklir di Kuba juga jadi prioritas terbesar Amerika. Pada 1962, senjata nuklir musuh yang bisa menyerang wilayah timur Amerika Serikat dalam hitungan menit ditempatkan di Kuba, hanya 93 mil dari Amerika Serikat. Saat pesawat mata-mata Amerika memotret lokasi peluncuran yang dibangun, mereka menemukan sesuatu yang mereka harap tak pernah ada. Lokasi itu hanya 93 mil dari Florida. Peristiwa ini berlangsung 13 hari dan hampir memicu perang nuklir. Sebagai balasan, Kennedy memerintahkan blokade laut Kuba. Akhirnya, rudal-rudal itu dipindahkan. Saat saya bilang dipindahkan, maksudnya dikembalikan ke asalnya. Karena Kuba sejak awal memang tidak pernah punya senjata nuklir sendiri. Senjata nuklir ini dikirim kembali ke Uni Soviet, negara adidaya yang menjadikan Kuba garis depan Perang Dingin. Kuba hanya sekitar 100 mil dari pantai Florida. Kuba terletak di samping jalur laut dari Teluk Meksiko ke Samudra Atlantik dan dekat pintu masuk terusan Panama. Posisi itu bukanlah hal yang sepele. Kekuatan asing di Kuba dapat dengan mudah mengamati pergerakan militer Amerika, aktivitas luar angkasa, dan lalu lintas kapal dagang sekaligus. Saat Perang Dingin, Uni Soviet memahami hal ini dan memanfaatkan Kuba untuk tujuan yang sama persis. Mereka menempatkan operasi intelijen sinyal di sana untuk mengawasi Amerika Serikat. Uni Soviet pun diam-diam mengirim rudal nuklir ke Kuba. Untungnya, krisis itu segera berakhir. Pelajaran bagi Amerika dari insiden 1962 tetap membekas. Kejadian itu menunjukkan betapa cepat Kuba bisa menjadi ancaman langsung bagi Amerika dengan waktu peringatan hampir nol. Hal ini sudah tertanam dalam doktrin keamanan Amerika Serikat dan masih berlaku. Tiongkok melakukan hal serupa, hanya disesuaikan dengan zaman sekarang. Alih-alih baterai rudal, mereka punya antena satelit dan infrastruktur digital. Lebih tak terlihat, tapi justru lebih kuat. Hubungan kekuatan komunis dan Kuba berpusat pada seorang pria yang sulit dibunuh. Sebenarnya hubungan Tiongkok dan Kuba sudah terjalin lebih lama dari yang banyak orang sadari. Kuba adalah negara Amerika Latin pertama yang secara resmi mengakui Republik Rakyat Tiongkok. Ini terjadi sejak tahun 1960-an. Pemimpin Kuba sejak Fidel Castro selalu mendukung Beijing di PBB, kebijakan satu Tiongkok, dan memberi legitimasi politik penting yang dibutuhkan Tiongkok saat banyak negara lain menolaknya. Sejak 1960, Kuba mendukung apa yang oleh Beijing disebut prinsip satu Tiongkok. Havana secara resmi mengakui RRT sebagai satu-satunya pemerintah sah Tiongkok, menganggap Taiwan sebagai wilayah Tiongkok, dan mendukung reunifikasi. Kuba mendukung UNU anti-separatis Tiongkok tahun 2005 soal Taiwan, lalu UNU Keamanan Nasional Hong Kong. Dan pria yang tak bisa dibunuh yang saya sebutkan tadi, dia pernah bilang, kalau selamat dari percobaan pembunuhan jadi olahraga olimpiade, dia pasti menang emas. Dan dia tidak salah. Diperkirakan CIA melakukan 638 kali upaya pembunuhan terhadapnya, tapi tidak ada satupun yang berhasil. Dia meninggal pada tahun 2016 di usia 90 tahun karena sebab alami. Setelah Fidel, Menteri Luar Negeri Kuba sering mengecam campur tangan asing di Taiwan, Hong Kong, dan Xinjiang. Persahabatan tanpa syarat membuat Tiongkok berupaya mencegah musuh Kuba masuk atau mengambil sesuatu dari Kuba. Tiongkok menguasai sekitar 70% kapasitas produksi kendaraan listrik global dan lebih dari 80% produksi baterai LFP. Ini jenis baterai untuk kendaraan listrik yang lebih terjangkau. Produsen-produsen tersebut diperkirakan akan mendorong 71% dari seluruh investasi manufaktur baterai global antara tahun 2025 dan 2026 dengan total sekitar 130 miliar dolar. Itu hampir 7 kali lebih besar dari pengeluaran Amerika pada periode yang sama. Namun, semua skala itu sangat tergantung pada pasokan bahan baku dan nikel murni yang stabil dan aman, terutama untuk baterai premium seperti NMC dan NCA. Mendapatkannya sangat sulit. Langkah utama Tiongkok dalam nikel ada di Indonesia. Indonesia kini menghasilkan sekitar 60% nikel dunia, terutama lewat operasi yang didukung Tiongkok. Namun, menaruh semua telur dalam satu keranjang berisiko, terutama jika sanksi barat atau tekanan geopolitik dapat mengganggu pasokan secara tiba-tiba. Jadi mereka menemukan alternatif yang sangat bagus. Kuba memiliki cadangan nikel terbesar kelima di dunia. Sekitar 6% dari seluruh pasokan nikel global yang diketahui ada di pulau itu.
Selain nikel, kobalt juga diam-diam menjadi salah satu sumber daya paling diperebutkan abad ini. Kedua logam ini bukan lagi sekadar bahan baku industri. Mereka adalah bahan utama baterai yang menggerakkan kendaraan listrik. Siapapun yang mengendalikan pasokan kedua logam ini memegang kunci masa depan industri kendaraan listrik. Meski punya cadangan terbesar kelima, Kuba hanya produsen nikel terbesar ke-9 berdasarkan produksi. Kuba hanya menyumbang sekitar 1% dari produksi global. Jadi cadangannya sangat besar, tetapi infrastruktur untuk mengekstraknya telah mengalami kesulitan selama bertahun-tahun. Dan celah antara apa yang dimiliki Kuba di bawah tanah dan apa yang benar-benar bisa mereka keluarkan adalah tepat di mana Tiongkok melihat peluangnya. Sebuah sektor di Kuba yang dulunya didominasi oleh Barat. Selama bertahun-tahun, sektor nikel Kuba didominasi Sherritt International dari Kanada yang mengelola usaha patungan besar di Moa. Biji ditambang dan diproses di Kuba, lalu dikirim ke Fort Saskatchewan, Kanada untuk pemurnian akhir menghasilkan nikel kelas 1. Produk tersebut adalah nikel dengan tingkat kemurnian tinggi yang cocok untuk baterai kendaraan listrik, baja tahan karat, dan paduan berkinerja tinggi. Nikel tersebut kemudian masuk ke rantai pasokan global dan banyak berakhir di produsen baterai Asia dan Tiongkok. Namun pada awal tahun 2026, Sherritt International berada dalam masalah serius. Ekonomi Kuba yang runtuh, kekurangan bahan bakar, dan gagal memenuhi kewajiban keuangan membuat operasi nyaris mustahil. Kuba berutang lebih dari 107 juta dolar pada Sherritt International dalam pembayaran yang dibekukan dan tak bisa dibayar. Karena itu, Sherritt International mulai mundur. Dan saat kepentingan Barat mundur, perusahaan milik negara Tiongkok langsung masuk. Pada April 2026, tangki sedimentasi dan peralatan pelindian buatan Tiongkok sudah mulai dipasang di pabrik pengolahan Komandan Ernesto Che Guevara. Media pemerintah Kuba menyebutnya sebagai modernisasi teknologi. Sebenarnya, terjadi pergeseran struktural di mana Beijing kini memasok peralatan, keahlian, dan modal untuk mencegah industri nikel Kuba runtuh. Sebagai imbalan, mereka mengamankan pasokan terjamin untuk produsen mereka sendiri. Pada tahun 2024, Tiongkok sudah menjadi tujuan utama ekspor nikel Kuba senilai sekitar 53 juta, dan angka itu diperkirakan akan terus meningkat. Kuba punya cadangan besar yang belum dimanfaatkan dan infrastruktur pemurnian. Ini memberi Tiongkok pusat kedua. Perkiraan industri menunjukkan bahwa lebih dari setengah dari seluruh permintaan nikel baru pada tahun 2030 akan berasal khusus dari produksi baterai yang berpotensi membutuhkan 1,5 juta metrik ton setiap tahunnya. Investasi global untuk penambangan dan pemurnian nikel dapat melampaui 60 miliar dolar pada periode yang sama. Tiongkok ingin berada di posisi yang diuntungkan oleh permintaan itu, dan Kuba adalah bagian kunci dari teka-teki itu. Tapi semua itu tidak terjadi secara acak. Makalah kebijakan Tiongkok 2025 tentang Amerika Latin secara jelas menguraikan strategi kekuasaan, fokus pada pengamanan sumber daya mineral dan pengendalian rantai pasokan global. Proyek 141 adalah kerangka kerja luas untuk mengintegrasikan ekspansi ekonomi, militer, dan logistik Tiongkok secara global. Kuba masuk dalam keduanya. Dengan semakin mengakar dalam ekstraksi nikel Kuba, Beijing melindungi strategi industri kendaraan listriknya dari tekanan Barat dan membangun rantai pasokan cadangan agar pabrik tetap beroperasi. Kuba berbeda dari negara lain di kawasan ini karena satu-satunya yang terus-menerus diembargo Amerika, sehingga harus mencari mitra non-Barat. Disinilah Tiongkok turun tangan. Mereka memperkenalkan sistem terlarang di Kuba yang memberi kebebasan dan akses yang diinginkan rakyat, tapi diam-diam justru merampas kebebasan mereka. Pada bulan Juni 2025, mahasiswa melancarkan aksi mogok di seluruh Kuba. Kemarahan mereka ditujukan kepada ETEXA yang secara drastis menaikkan harga data seluler. Kondisi begitu parah hingga analis menyebut hanya yang punya akses dolar yang bisa membayar, sementara warga biasa tidak mampu. Pemerintah tahu cara cepat meredam protes itu. Mereka memakai jaringan yang dipasang Tiongkok untuk mematikan internet seluler di area protes. Taktik ini juga dipakai saat protes 2021 dan Maret 2026. Sejumlah analis MSI2 menyarankan kenaikan harga ini mungkin membuka jalan bagi keterlibatan Tiongkok lebih dalam di ETEXA. Rencana besarnya mungkin beralih dari pemasok menjadi pemilik sebagian sistem telekomunikasi Kuba. Namun ini baru awal. Tiongkok memasang jebakan agar rakyat Kuba tak menemukan kebenaran. Embargo Amerika membuat Kuba tak bisa mengakses perusahaan telekomunikasi Barat. Tak ada Ericsson,
Nokia, atau produk barat lain. Selama lebih dari 1 dekade, monopoli telekomunikasi Kuba, ETEXA, hampir sepenuhnya mengandalkan pemasok Tiongkok untuk membangun infrastruktur digitalnya. Huawei, ZTE, dan TP-Link mengisi kekosongan itu. Pada 2025, tingkat penetrasinya mencapai level berbahaya. Server Huawei dan ZTE berada di node jaringan utama ETEXA, menangani lalu lintas dan menyimpan metadata pengguna. Peralatan serat optik Huawei digunakan di seluruh jaringan broadband di pulau itu. Stasiun basis seluler ZTE dipasang di seluruh Havana, Santiago, Santa Clara, dan zona militer yang sensitif. Firewall canggih Huawei tertanam di tulang punggung seluruh internet Kuba. Kabel bawah laut utama Kuba yang menghubungkan ke Venezuela dan wilayah luas, Albawan, dibangun dengan peralatan Tiongkok. Selama bertahun-tahun, Tiongkok diam-diam membangun dirinya menjadi fondasi utama cara Kuba berkomunikasi. Namun bagian yang menakutkan dari itu memberi Beijing kekuatan untuk mengendalikan rezim Kuba. Perangkat lunak Exit Huawei dipasarkan sebagai alat manajemen jaringan. Namun, organisasi Swedia Quarium dan Open Observatory of Network Interference menemukan hal mencurigakan. Mereka menemukan perangkat lunak ini digunakan di Kuba untuk memfilter pencarian, memblokir konten, dan memungkinkan ETEXA memantau rakyat. Perangkat lunak ini dapat mengetahui secara persis apa yang dilakukan orang-orang secara online dan memutus komunikasi di area tertentu kapanpun pemerintah memutuskan hal itu diperlukan. Ini pada dasarnya adalah versi Kuba dari Great Firewall Tiongkok, dibangun dan dipasang oleh perusahaan yang sama. Merek Tiongkok mendominasi pasar ini, mulai dari router Wi-Fi konsumen hingga ponsel yang digunakan orang Kuba setiap hari. Hampir seluruh infrastruktur dari kabel masuk ke pulau hingga ke ponsel di tangan warga dibuat oleh Tiongkok. Perluasan ini memberikan akses internet ke 70% populasi Kuba. Puluhan negara menyadari fakta tentang merek Tiongkok dan mengambil langkah tegas. Komisi Komunikasi Federal Amerika Serikat menetapkan Huawei dan ZTE sebagai ancaman keamanan nasional pada tahun 2020. Kekhawatiran utamanya adalah bahwa berdasarkan hukum Tiongkok, perusahaan-perusahaan ini secara hukum dapat dipaksa oleh Beijing untuk membantu dalam kegiatan intelijen. Kedua perusahaan tersebut membantah hal ini. Namun di Kuba, tanpa hambatan regulasi, kekhawatiran itu jadi jauh lebih serius. Para analis khawatir server ini bisa dipakai untuk spionase siber tak hanya pada warga Kuba, tapi juga pemimpin regional dan komunikasi sensitif yang lewat jaringan di pulau itu. Bagi Tiongkok, tujuannya lebih dari sekedar intelijen. Dengan mengekspor teknologi pengawasan ke Kuba, Beijing membantu pemerintah Kuba mempertahankan kekuasaan. Rezim Kuba yang stabil berarti akses Tiongkok ke pulau itu tetap terjaga, dan teknologi Tiongkok adalah salah satu alasan utama rezim tersebut masih bertahan. Kuba bukanlah kekuatan ekonomi atau militer besar, namun Tiongkok kini harus membela Kuba lebih terbuka dari sebelumnya. Salah satu alasan utamanya adalah karena Kuba merupakan salah satu sekutu sosialis terakhir yang masih bertahan bagi Tiongkok. Tahun 2025 pada peringatan 65 tahun hubungan diplomatik, Duta Besar Tiongkok di Havana menyatakan hubungan kedua negara berada di titik terbaik sepanjang sejarah. Mungkin terdengar seperti diplomasi kosong, tapi substansinya benar-benar nyata. Kuba selalu mendukung Tiongkok di PBB, termasuk soal Taiwan, Xinjiang, dan isu-isu sensitif lainnya yang jadi perhatian Beijing. Tiongkok membalas dukungan itu dengan menyebut embargo Amerika ilegal dan tidak manusiawi, membela Kuba di forum internasional, serta memposisikan kedua negara sebagai pemimpin negara-negara selatan global yang menentang dominasi Amerika. Namun pada tahun 2026, hubungan tersebut menghadapi ujian terberat sejauh ini. Trump kembali ke Gedung Putih membawa apa yang disebut pemerintahannya sebagai tekanan total terhadap poros Kuba-Tiongkok. Sebuah perintah eksekutif baru memperketat sanksi secara signifikan. Pasokan minyak Venezuela ke Kuba terputus dan ekonomi pulau itu jatuh bebas. Pejabat Amerika mulai secara terbuka menyiratkan bahwa rezim Kuba bisa berada di ambang keruntuhan. Tiongkok merespons dengan meningkatkan dukungan. Pada Februari 2026, Menteri Luar Negeri Wang Yi bertemu dengan rekannya dari Kuba di Beijing dan menegaskan Tiongkok mendukung Kuba menjaga kedaulatan nasional serta menentang campur tangan eksternal. Pada akhir Maret 2026, pejabat Amerika kembali mengangkat kemungkinan runtuhnya rezim. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Beijing, Mao Ning, kembali menegaskan dukungan penuh dan menolak upaya merampas hak pembangunan Kuba. Pernyataan ini bukan hanya kata-kata kosong, tapi sinyal tegas ke Washington bahwa Kuba adalah batas yang tak akan dibiarkan Beijing dilanggar.
Dukungan di balik kata-kata itu sangat konkret. Tiongkok mengirim 60.000 ton beras ke Kuba dan paket bantuan 80 juta dolar untuk jaringan listrik pulau itu yang tengah runtuh. Tiongkok kini menyumbang lebih dari 20% perdagangan luar negeri Kuba, memasok barang konsumsi, mesin, dan alat telekomunikasi, serta mengimpor nikel, produk bioteknologi, dan tembakau dari Kuba. Namun kemudian mereka mencoba mengurangi dampak sanksi. Pada tahun 2025, bank-bank Kuba secara resmi bergabung dengan sistem pembayaran antar bank lintas batas Tiongkok, CIPS. Ini adalah alternatif Beijing untuk jaringan keuangan SWIFT, dirancang agar transaksi tak terjangkau sanksi Amerika. Perusahaan Tiongkok juga tertarik pada zona pengembangan khusus Marial di Kuba, eksplorasi minyak dan industri gula. Meskipun ada rasa frustrasi yang nyata dari pihak Tiongkok atas utang yang dimiliki Kuba kepada Tiongkok dan perlindungan investasi yang lemah. Namun dari perspektif Beijing, nilai strategis untuk menjaga Kuba tetap hidup dan independen jauh lebih penting daripada ketidaknyamanan finansial. Setiap ton beras, setiap dolar bantuan, setiap transaksi yang menggunakan yuan adalah investasi untuk menjaga sebuah pemerintahan tetap berkuasa yang memberikan Tiongkok pijakan tak tergantikan di belahan bumi barat. Tiongkok berusaha melindungi Kuba dari Amerika Serikat, namun suatu saat mereka mungkin harus mengakui bahwa setidaknya sudah mencoba, karena rezim Kuba mungkin memasuki fase akhir. Pada 16 Maret 2026, seluruh jaringan listrik Kuba kolaps. Bukan sebagian, tapi sepenuhnya. Alasannya adalah blokade bahan bakar yang dipimpin Amerika Serikat setelah intervensi Amerika di Venezuela memutus pasokan minyak yang sangat dibutuhkan Kuba. Jaringan listrik yang sekarat itu tak bisa bertahan lebih lama. Tiongkok telah menyadari hal ini sejak lama dan cepat bertindak. Hanya dalam 12 bulan, porsi energi surya di jaringan listrik Kuba melonjak dari 5,8% menjadi lebih dari 20% pada Maret 2026. Analis energi menilai ini sebagai salah satu transisi energi terbarukan tercepat di dunia berkembang. Beijing berkomitmen membangun 92 taman surya di seluruh pulau itu pada 2028 dengan total kapasitas 2 gigawatt. Ini setara dengan seluruh listrik yang dihasilkan Kuba dari bahan bakar fosil saat ini. Dan hanya pada tahun 2025, Tiongkok mengirimkan panel surya senilai 117 juta dolar ke Kuba, dibandingkan hanya 16,6 juta dolar pada tahun 2019. Itu menunjukkan betapa cepatnya peningkatan ini. Tapi ini bukan amal. Ini juga bukan soal lingkungan. Setiap pembangkit surya, setiap panel, dan setiap sistem pengelolaan jaringan yang dipasang dengan teknologi Tiongkok membuat Kuba makin sulit membayangkan berfungsi tanpa Beijing. Namun, ada satu masalah yang semakin mengunci ketergantungan ini. Meski Kuba telah mengimpor baterai Tiongkok senilai 56 juta dolar, jaringan listriknya tetap belum mampu menyimpan energi cukup untuk kebutuhan malam hari. Setiap malam, Kuba bergantung pada teknologi Tiongkok demi menjaga lampu tetap menyala. Kuba tidak mandiri energi, justru makin bergantung pada Tiongkok. Beijing tahu persis apa yang dilakukannya, dan Amerika Serikat pun tak tinggal diam. Para pejabat Pentagon dan Departemen Luar Negeri secara terbuka menyatakan AS aktif memantau serta mengganggu operasi intelijen Tiongkok di Kuba. AS memperkuat komunikasi dan mendorong vendor alternatif masuk jaringan telekomunikasi regional guna mengurangi pengaruh Tiongkok. Patroli Angkatan Laut di sekitar Kuba meningkat seiring tekanan terhadap pulau itu. Lalu muncul artikel gila soal kejatuhan Kuba, meski tak ada hal baru terlihat. Setiap hari jutaan artikel diterbitkan, tapi yang satu ini ditulis oleh orang istimewa. Pada bulan Maret 2026, komentator Gordon Chang menerbitkan sebuah esai dengan judul yang sangat belak-belakan. Tiongkok akan segera kehilangan pangkalan militernya di Kuba. Dia komentator politik berpengalaman dalam analisis geopolitik, khususnya tentang Tiongkok. Argumen utamanya sederhana. Krisis ekonomi Kuba telah menjadi begitu parah sehingga ketergantungan rezim pada mitra luar negeri bisa menjadi kelemahan daripada kekuatan. Jika AS dapat secara kredibel mengancam jalur pasokan maritim Kuba dan membuat biaya menampung fasilitas militer dan intelijen Tiongkok menjadi sangat tinggi, Havana mungkin pada akhirnya bersedia menukar fasilitas tersebut dengan keringanan sanksi dan pengurangan tekanan. Chiang mengutip intelijen Amerika yang dideklasifikasi yang memastikan operasi intelijen sinyal Tiongkok di Kuba setidaknya sejak 2019. Dia menilai analis barat yang bilang Kuba hanya menimbulkan sedikit ancaman langsung bagi AS melewatkan inti masalah. Penggunaan Kuba oleh Tiongkok sepenuhnya mengubah perhitungannya. Itu argumen yang kuat, namun analis lain lebih berhati-hati.
Kepemimpinan Kuba bertahan lebih dari 6 dekade embargo Amerika tanpa banyak berubah. Saat tekanan meningkat, banyak yang menilai Havana lebih cenderung mendekat ke Tiongkok dan Rusia daripada mengambil risiko membuka diri pada Washington dengan syarat Amerika. Ada juga masalah praktis dengan gagasan Tiongkok kehilangan kehadirannya di Kuba. Kebanyakan bangunan Tiongkok di sana bukan pangkalan militer tradisional yang bisa ditutup dan dikembalikan begitu saja. Itu terjalin ke dalam infrastruktur sipil. Jaringan telekomunikasi, stasiun pelacak satelit, kabel serat optik, proyek pelabuhan, hal-hal yang tidak bisa dihapus tanpa meruntuhkan sistem yang diandalkan warga Kuba biasa setiap hari. Hal itu membuat setiap upaya pembalikan menjadi lambat dan berantakan, bukan pemutusan yang bersih. Meski beberapa situs mata-mata besar mendapat tekanan untuk ditutup, perjanjian berbagi data antara intelijen Kuba dan Tiongkok bisa tetap berlangsung diam-diam, menjaga nilai intelijen dan membuat jejak Tiongkok kurang terlihat. Tiongkok selalu diawasi Amerika di Laut Tiongkok Selatan melalui pesawat mata-mata, satelit, dan aset Angkatan Laut AS Serikat. Kuba memberi Tiongkok kesempatan membalas dengan mengawasi AS Rek di depan pintu mereka seperti AS Rek mengawasi Tiongkok. Para analis menyebut ini spionase timbal balik yang mengubah dinamika kekuatan kedua negara. Sekitar 180 negara saat ini memiliki hubungan diplomatik dengan RRT daripada Taiwan yang tampaknya merupakan kemenangan besar. Namun mengakui RRT sebagai pemerintah Tiongkok tidak berarti sepenuhnya menerima prinsip satu Tiongkok. Banyak negara melakukan hal yang sama. Amerika Serikat misalnya sengaja menjaga posisinya tetap samar. Mereka mengakui Tiongkok mengklaim Taiwan tanpa benar-benar mendukung klaim itu. Mereka membiarkan status resmi Taiwan tidak jelas sambil menjual senjata dan menjalin hubungan tidak resmi dengan Taipei. Tekanan pada hubungan ini lebih tinggi daripada sebelumnya. Tiongkok tak mundur dan Amerika Serikat mulai kehilangan kesabaran atas pembangunan di lepas pantai selatannya. Kemana semua ini akan berakhir memang benar-benar tidak pasti. Tapi yang pasti adalah kedua belah pihak sama-sama memahami apa yang sedang dipertaruhkan.